Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC Lover yang dirahmati Allah. Dikutip dari berbagai sumber, bulan Ramadan merupakan bulan yang mewajibkan bagi setiap muslim wajib berpuasa selama 1 bulan lamanya. Meski demikian, Islam memberikan kekhususan bagi muslim yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa, seperti kesehatan yang menurun, sakit menahun, hamil, menyusui, menstruasi, hingga usia renta. Konsekuensinya bisa mengganti di lain hari. Jika tidak mampu, Islam memberikan alternatif penggantiannya melalui pembayaran fidyah atas hutang puasa yang tidak dikerjakannya. SRC Lover, pembayaran hutang puasa yang tidak dibayar dengan puasa dinamakan dengan fidyah. Fidyah ini merupakan harta benda dalam kadar tertentu yang wajib didistribusikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah yang ditinggalkan. Sedangkan fidyah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan spesifik, yakni ibadah puasa yang ditinggalkan dengan alasan karena penyakit menahun, penyakit tua yang menimpa dirinya, dan sebagainya. SRC Lover yang dirahmati Allah, bagaimana pembayaran fidyah? Pembayaran fidyah sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan untuk 1 orang. Selanjutnya, makanan itu diberikan kepada orang miskin, yakni 1 kali fidyah 1 hari untuk 1 fakir miskin. Bisa juga diberikan sekaligus pada 1 orang fakir miskin. Misalnya kita meninggalkan puasa 30 hari, berarti kita harus membayar 30 porsi makanan kepada 30 orang fakir miskin atau 1 orang fakir miskin sebanyak 30 kali. SRC Lover, adapun ketentuan tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. SRC Lover yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat tersebut, kriteria orang-orang yang bisa membayar fidyah diantaranya adalah: pertama, orang tua renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, yakni mereka yang sudah lanjut usia dengan kondisi fisik rapuh dan membahayakan dirinya jika dipaksakan untuk berpuasa. Maka orang dengan kondisi tersebut dapat mengganti hari puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Yang kedua, orang sakit parah yang kecil kemungkinannya akan sembuh. Biasanya mereka mengidap penyakit menahun, sehingga jika dipaksakan berpuasa maka besar kemungkinan membahayakan dirinya, maka dapat diganti dengan membayar fidyah. Ketiga, ibu hamil, yakni ibu yang sedang hamil dengan kondisi janin yang lemah hingga rawan, sehingga jika berpuasa khawatir akan mempengaruhi dan mengganggu kondisi diri maupun janinnya. Tentunya kondisi tersebut divalidasi dengan hasil diagnosa dokter. Keempat, ibu menyusui. Siklus reproduksi ibu setelah melahirkan adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Pada kondisi tersebut, tentu masa-masa penting ibu untuk memberikan gizi optimal kepada bayinya supaya sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Jika pada masa memberikan ASI ini, kemudian si ibu berpuasa, dikhawatirkan akan mempengaruhi dan mengganggu stabilisasi ASI yang diberikan kepada bayi, maka kondisi tersebut memenuhi syarat supaya mengganti puasanya dengan fidyah. Tentunya kondisi tersebut divalidasi dengan hasil diagnosa dokter juga. Yang kelima, orang meninggal. SRC Lover, dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggal dan masih memiliki utang puasa dapat dikenakan wajib membayar fidyah jika harta peninggalannya mencukupi untuk membayarkan fidyah. Namun, jika harta si mayit tidak mencukupi, maka wali atau ahli waris tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyah bagi mayit, meskipun hukumnya sunnah. SRC Lover, dapatkah fidyah dibayarkan kepada keluarga saja? SRC Lover, fidyah harus diberikan secara kesinambungan sepanjang bulan Ramadan, yaitu 1 sah atau 3 liter makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Sedangkan jika memilih memberikan uang, fidyah dapat dihitung dengan harga makanan tersebut atau sejumlah tertentu yang disepakati dalam masyarakat setempat. Namun perlu diperhatikan bahwa fidyah tidak dapat diberikan kepada saudara-saudara seiman yang masih tergolong keluarga inti, seperti anak, orang tua, kakek, nenek, dan cucu. Fidyah lebih ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar keluarga inti kita.
SRC lover yang dirahmati Allah, jika kita sudah membayar fidyah, apakah kita wajib mengganti puasa kita? SRC lover, bagi ibu hamil dan menyusui yang khawatir jika berpuasa akan menyebabkan bayinya yang dikandung atau disusunya tersebut akan terancam keselamatannya, tetap harus mengganti puasanya meski ia sudah membayarkan fidyah. SRC lover, siapa-siapa saja orang yang tidak perlu membayar fidyah? Orang-orang yang tidak perlu membayar fidyah adalah orang yang sementara meninggalkan puasa Ramadan yang hanya perlu membayar qada. Kategori ini meliputi orang yang dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang haid, orang yang sedang sakit, orang yang lupa berniat puasa, dan orang yang berbuka sebelum waktunya. Mereka itu hanya perlu melakukan puasa pengganti di waktu lain setelah Ramadan. SRC lover yang dirahmati Allah, fidyah dan qada merupakan solusi bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian fidyah hanya berlaku bagi orang-orang yang memenuhi kategori yang sudah kita sebutkan tadi dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Dalam Islam, penting bagi umat muslim untuk memahami ketentuan ini agar dapat menjalankan puasa dengan baik sesuai dengan petunjuk agama. Allahu a'lam bishawab. SRC lover yang dirahmati Allah, meskipun penjelasan tentang bolehkah fidyah diberikan kepada saudara tidak terdapat dalam hadis atau ayat tertentu, namun orang dapat melakukannya selama saudaranya masuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima fidyah. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa fidyah diberikan kepada yang tepat agar puasa yang terhutang dapat tergantikan dengan baik. SRC lover yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa tata cara menunaikan fidyah adalah sebagai berikut. Siapakah yang membayar fidyah? Yaitu orang yang sakit, akut, atau permanen, dan orang tua renta yang tidak mampu puasa, ibu hamil dan menyusui yang tidak sanggup puasa. Bentuk makanan fidyah apa saja? Makanan pokok mentah, semisalnya beras 1,5 kg, dan selayaknya ditambah lauk, atau makanan matang siap saji. Kapan waktu membayar fidyah? Hari itu tidak puasa, lalu hari itu juga bayar fidyah, atau bayar setelah Ramadan, berakhir sejumlah hari tidak berpuasa. Bagaimana cara membayar fidyah? Membagikannya pada orang miskin, membagikannya kepada orang miskin, bahan makanan baik mentah atau matang, mengundang fakir miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkan, lalu memberikan makanan siap saji kepada mereka. Lover yang dirahmati Allah, bagaimana cara menghitung fidyah puasa? Cara menghitung fidyah sangat mudah, yakni 1 hari 1 mud atau setara dengan 3/4 liter makanan pokok. Jika meninggalkan 1 hari puasa, maka fidyahnya adalah memberikan makan 3 kali sehari kepada fakir miskin. Jika dikonversikan sekali makan sebesar 15.000, maka untuk nominal fidyah sebesar 45.000 untuk 3 kali makan. Untuk 3 kali makan mustahik dalam sehari lengkap dengan lauk. Lover yang dirahmati Allah, apa saja manfaat yang dapat kita ambil dengan membayar fidyah? Yang pertama, menjalankan aturan syariat Islam. Yang kedua, keringanan hukum bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Ketiga, mengembirakan bagi para fakir miskin. 4, mengajarkan peduli terhadap sesama. 5, mendidik untuk jujur terhadap diri sendiri. SRC lover dirahmati Allah, demikianlah ulasan tentang fidyah untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.